karena ini kan mengandung air ya. Selamat pagi teman-teman, viewers semuanya, subscriber semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, tidak dalam kondisi yang kenapa-napa, tidak dalam kondisi sakit. Amin ya robbal alamin. Jadi dalam video saya hari ini saya ingin menyembuhkan penyakit si Brio ini, Brio saya. Jadi 1 mingguan belakang ini saya merasakan mesin mobil ini tidak seperti biasanya. Waktu itu saya terasa itu kurang lebih seminggu lalu itu terasa kayak mesin itu berat, terutama ketika AC itu dihidupkan. Jadi waktu perpindahan gigi netral ke gigi 1 itu mesin itu seperti RPM-nya drop hampir ke 400, selalu seperti itu, udah naik kemudian drop lagi ke 400. Itu ketika pergantian dari gigi netral ke gigi 1. Jadi saya cari beberapa artikel saya baca. Kemudian saya menemukanlah bahwa mobil yang terindikasi seperti itu harus segera ditune up. Nah, kebetulan saya punya teman bengkel di Pekanbaru, Bang Dul. Jadi saya mau bawa ke sana, saya sudah konsultasikan, memang benar mobil ini harus ditune up. Jadi bagaimana tune up itu, apa fungsinya, dan berapa rekomendasi sebaiknya tune up mesin itu akan kita tanyakan langsung ke Bang Dul. Nah, sebelum kita berangkat, dibantu dulu, disupport dulu dengan menekan tombol like, tombol subscribe, hidupin tombol loncengnya. Oke, let's go. Oke, kita udah sampai di bengkelnya. Ini bengkel Eknen Garage. Langsung aja kita temui pemiliknya, itu Bang Dul. Let's go. Abang Awak. Abang Den. Ini Bang. Aku punya kendala di mobil aku nih. Masalah nih Bang. Masalahnya itu tenaga kurang Bang. Tenaga kurang. Kenapa tuh Bang? Ada kendala yang aneh enggak di mobilnya? Aneh. Kalau anehnya itu mesin suka drop Bang. Tenaganya, putaran bawah. Berarti RPM-nya saat idle nggak stabil gitu ya? Betul Bang, kadang dia di atas, di bawah 1900, kadang diturun ke 500, terutama AC hidup tuh Bang. Itu kenapa Bang? Banyak sih penyebabnya. Cuman sekarang pertanyaannya itu, udah lama nggak servis? Terakhir servis itu, udah lama Bang. Udah kurang lebih ada 9 bulan yang lalu lah. Karena kan saya selama ini ganti oli sendiri aja. Oh gitu ya? Palingan bersih-bersihin ini, apa namanya? Tarik udara. Gitu ya. Itu mungkin penyebabnya ada kotor di throttle body, bisa jadi. Throttle body bisa jadi, piston busi kotor bisa juga. Oh gitu. Itu harus diapain itu Bang? Solusinya sih ditune up aja dulu. Ditune up. Kan tujuan tune up itu kan untuk mengembalikan performa mesin seperti semula. Jadi tune up itu meliputi apa aja yang dibersihin Bang? Banyak sih itemnya, mulai dari yang utama, penyebab utamanya throttle body, busi, fuel pump atau pompa minyak. Filter mobil sekarang itu kan filter minyaknya itu udah jadi satu sama pompanya. Iya. Nah, jadi itu yang dibersihkan juga. Gitu. Yang lainnya sih cuman pengecekan aja sih, seperti air aki, air radiator. Yang pada umumnya pada umumnya. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, jika teman-teman memiliki kendala ataupun masalah seperti saya, itu solusinya kata Bang Dul itu di tune up dan meliputi beberapa item yang dibersihkan.
Salah satunya kayak throttle body itu paling utama dibersihin, pompa minyak, kemudian busi, habis apa lagi Bang Dul? Injektor. Injektor dibersihin, itu yang meliputi tune-up itu sendiri. Oke, jadi mobil saya langsung mobil aku dikerjain atau gimana Bang? Nunggu, kasih tengok bengkelnya rame banget nih Bang, banyak konsumen. Iya, kalau Dulu, saya potong Bang. Mm. Alamat bengkel Abang ini di mana sih? Boleh kasih tahu sama teman-teman viewer, subscriber semuanya? Boleh. Ini alamat bengkel kita ini di Jalan Sri Kandi. Nomornya, nah itu yang nomornya saya lupa nih. Karena kita baru pindah di sini nih. Oh iya, saya juga tahu Abang baru pindah. Jadi kalau teman-teman orang Pekanbaru masuk ke Jalan Sri Kandi dari arah SKA, sesudah jembatan itu nggak jauh, kurang lebih ada 50 sampai 100 meter sebelah kiri ada 86 Garage. 89. Oh, ganti namanya Bang. Oh, 89 Garage. 89 Garage. Oke, jangan lupa teman-teman boleh servis di sini. Dijamin luar biasa. Oke, jadi mobil aku gimana Bang? Bisa langsung kita kondisikan. Kita cek dulu teknisi yang kosong, biar langsung dikerjain. Oke. Jadi mobil digeser dulu. Kita geser dulu mobilnya. Oke, siap. Oke deh. Oke, kita geser. Jadi Bang Dul, ini yang dibuka ini apa nih Bang Dul? Ini sekarang kita buka throttle body namanya. Throttle body. Jadi throttle body itu apa? Boleh dijelaskan sama teman-teman subscriber? Nah, jadi Bang? throttle body itu ibaratnya kalau mobil lama pengganti karburator. Oh, pengganti karbu. Ya. Jadi itu katup, kalau kita ngegas katupnya itu ngebuka dia. Iya. Jadi kalau itu kotor, itu salah satu pengaruh di mana RPM pada saat mobil idle tadi dia ngedrop ke saat kita hidupkan AC. Oh, jadi teman-teman ini yang mempengaruhi RPM itu drop turun naik itu dari throttle bodinya itu yang kotor. Boleh pinjam Bang? Nah, ini yang nama throttle body. Jadi teman-teman jangan hanya tahu pakai aja, tapi harus tahu komponen-komponennya. Ini kalau di mobil-mobil lama itu karbu, kalau di yang udah injeksi dia throttle body namanya. Ya, throttle body namanya. Jadi ini yang dibilang Bang dulu tadi katupnya. Kalau kelihatan di kamera. Ini lumayan kotor, ada hitam nih. Berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Bang? Kalau tune up itu disarankan kalau untuk mobil-mobil saat ini itu sekitar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali Bang ya? 6 bulan sekali. Ini udah hampir setahun setengah nggak pernah diginin nih Bang. Di tune up kayak gini. Ini mobilnya yang jarang pakai atau supirnya yang malas nih? Kayaknya supir yang malas Bang. Supirnya yang malas. Gitu, itu harus rutin sih, agar performa mesinnya terjaga gitu kan. Jadi untuk tune up ini apakah harus ganti oli nggak Bang? Sebenarnya nggak juga. Nggak juga ya? Juga. Tapi kebanyakan itu sejalan. Di saat tune up sekalian ganti oli. Karena saya ganti oli baru 2 bulan yang lalu nih Bang Dul. Nah, jadi perlu ganti nggak? Nggak perlu sih. Kalau ya? masih 2 bulan dan pemakaiannya belum sampai 4.000 km. 4.000? Belum sampai ya. Karena ini lagi, kalau untuk kita pindah dulu dari tune up ke ganti oli ya. Nah, kalau untuk ganti oli itu sebenarnya kebanyakan konsumen masih pada rancu. Nah, contoh ada katanya kan kalau dari dealer itu kan 10.000 km atau 6 bulan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih itu kita kembalikan ada item-itemnya. Kalau 10.000 km itu mobil di bawah 5 tahun. 10.000 km atau 6 bulan. 6 bulan. Nah, di bawah itu ada lagi 7.000 kilo. 7.000 km itu untuk 4 bulan. 4 bulan. Nah, itu mobilnya itu sekitar di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun. Nah, udah setelah di atas 10 tahun, itu mobil kita bikin 3 bulan sekali atau 5.000 km penggantian olinya. Ada satu lagi saya tambahin tips ini untuk teman-teman, bahwasannya ada kita berprasangka bahwa kalau mobil tidak dipakai tidak perlu ganti oli. Nah, banyak tuh saya dengar ya kan? Nah, sementara mobil sudah kilometer sudah lebih dari 10.000. Kilometer sudah lebih 6 bulan, kilometer belum sampai 10.000. Saya tanya, Pak, kenapa nggak ganti oli? Mobil saya jarang pakai kok. Nah, di situ sering terjadi kesalahan. Itu penyebabnya nanti di dalam komponen mesin itu akan oli tadi akan menjadi berlumpur. Nah, berlumpur sehingga menutup lubang-lubang kecil yang di dalam mesin sehingga oli tidak bersirkulasi. Oh gitu. Jadi berlumpur itu efek dari oli yang tidak diganti secara teratur, Bang. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan sepelekan pergantian oli, jangan sampai berlarut tidak menggantikan atau sudah jadwalnya, ya teman-teman harus gantilah dengan oli yang baru sesuai dengan jadwal yang sudah direkomendasikan oleh pihak bengkel. Karena ini namanya mesin, kita yang orang awam, saya sendiri juga tidak begitu paham soal mesin.
Makanya saya sangat menjaga rasa itu udah tidak enak. Saya buru-buru bawa ke bengkel Bang Dul ini. Untuk tune up ini kan teman-teman banyak yang takut nih. Untuk bongkar mesin mahal nih. Untuk bongkar mesin mahal nih. Buka ke apa namanya silinder head mahal nih. Terbeli mahal. Untuk tune up ini di bengkel Abang ini kisaran range berapa Bang? Apakah tergantung mobilnya, tergantung jenis SPV atau SUV ataupun city car, pengaruh nggak Bang? Atau berapa ada range-nya Bang? Benar, itu kalau untuk biaya tune up itu rata-ratanya mulai dari 150 hingga 250.000. 250.000 Ya. itu meliputi apa aja Bang? Itu throttle body, busi, pengecekan busi, injektor, filter bensin, atau fuel pump. Habis itu, setelah itu mungkin kayak pengecekan radiator coolant, air aki, filter udara, filter AC, dan hal yang paling sering ketinggal dan sepele itu adalah melumasi pintu-pintu. Iya, itu jarang itu Bang. Melumasi Pintu-pintu ini sepele tapi itu jarang dilakukan. Betul. Padahal nanti kita saat buka pintu, pintunya kesat gitu Iya, kan. betul. Terus karena kesat, ya pasti. Kadang dia bunyi loh Bang, ada di mobil orang tua saya, itu mobil di kebun itu, kalau dibuka tuh bunyi gitu Bang. Ya, Nggak tahu tuh bunyinya bagaimana, cuman dia berdesit gitu, kayak kering gitu. Bener. Gitu. Oke Bang Dul, ini sekarang kan RPM-nya tinggi nih Bang, sesudah dari tune up tadi. Jadi kan kudu di scan. Benar. Oke, langsung aja di scan Bang. Bagaimana nih Bang cara scan? Jadi sekarang ini kita scan, yang jelas harus ada alat scan-nya dulu nih. Oh, ini alat scan-nya, boleh pinjam Bang, terbang. Nah, teman-teman, scan itu tidak selalu dalam bentuk tablet, tapi ini alat scan yang kecil tapi manfaatnya sangat besar. Buka aplikasinya. Setelah dicolok tadi ya. Oke, all system diagnose. Baru kita ambil Honda. Oh, udah ada langsung merek-merek Hondanya. Ya. Merek mobil ya. Oke. Scan. Ini nggak semua bengkel punya alat seperti ini Bang ya? Seharusnya semua bengkel harus ada. Harus ada ya. Karena dengan mobil sekarang itu kan rata-rata sudah injeksi semua. Iya. Tapi ada juga bengkel-bengkel yang saya temukan nggak ada juga alat scan seperti ini. Nah, mungkin ya. Tapi kalau standarnya semua bengkel sekarang harus punya alat scan ini. Oke, gimana Bang? Lebih ringan. Lebih ringan ya, tarikannya Tarikannya enteng. juga nggak drop. Biasa kalau baru gigi satu masuk perpindahan gigi satu langsung start itu dia apa namanya drop. Drop ya. Sekarang udah Mantap. Oke. Jadi tadi udah di scan juga. Itulah fungsi scan tadi itu Bang ya. Pakai alat yang apa tadi itu ya. Alat scan. Jadi mempermudah kerja aja sih kerjaan sistem ya gitu. Permudah mekaniknya juga ya. Iya benar. Oke teman-teman, sekian dulu saya main-main ke bengkel Bang Dul. Jadi penyakit si Brio saya yang sebenarnya lemot lah ya, respon mesinnya lemot, berat, getar di saat tarikan awal, hilang semuanya dengan tune up si mesin Brio ini. Jika teman-teman punya permasalahan yang sama seperti saya, apapun mobilnya, asal jangan truk saja, apapun mobilnya, mungkin teman-teman yang berada di Pekanbaru, saya sangat merekomendasikan bengkel Bang Dul, yaitu 89 Garage. Di jalan apa Bang? Di Jalan Serikandi. Jalan Serikandi. Oke, nanti nomor teleponnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan paling penting di subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.